Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nana Soekarna. Saya dari kampus Universitas Pelita Bangsa, mahasiswa jurusan Teknik Industri. Nomor NIM saya 352010243. Saya dari kelas IE 20C4. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan terkait dengan jawaban hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Optimasi Industri 3. Untuk soalnya yang pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri. Kemudian yang nomor 2, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang ketiga, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut. Kemudian yang keempat, apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui. Beri penjelasan dan uraiannya. Kemudian yang kelima, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Kemudian yang keenam, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Kemudian yang ketujuh, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Oke, lanjut langsung aja ke nomor 1, bagaimana konsep dari otomasi industri. Konsep otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengembalian keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Nah, di sini adalah contohnya ya. Contoh untuk konsep dari otomasi industri, ada gambarnya ya. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, rangkaian listrik seri adalah merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Contohnya rangkaian pada gambar berikut. Jadi hambatan atau lampu yang digunakan itu bersebelahan ya. Nah, berbeda dengan rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik di sini hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kita lihat sendiri di listriknya bercabang ya, jadi tidak bersebelahan gitu. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya, kita untuk kelebihan rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi di sini rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Kemudian kelebihannya adalah yang lain, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah. Nah, kemudian apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Kemudian yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber listrik. Contohnya aja, ada 2 buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total baterai tersebut menjadi 24 volt. Sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Nah, namun di sini kekurangannya untuk rangkaian seri adalah apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Jadi kemudian lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang gitu. Kemudian kelebihan rangkaian paralel. Nah, di sini kelebihannya yang pertama, apabila sumber tenaga listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat
Kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Misalnya ada buah baterai yang masing-masing memiliki 12 volt dan jumlah arus 35 ampere, maka jumlah arus total yang dapat dikeluarkan rangkaian tersebut adalah 70 ampere. Jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap nyala. Itu salah satu kelebihan. Kemudian kelebihan lainnya, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Itu adalah untuk kelebihannya. Kemudian apa sih kekurangan rangkaian paralel? Oke, yang pertama, apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, rangkaian listrik disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang banyak dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara seri, gitu kan, karena paralel tadi ya, jadi membutuhkan kabel yang lebih banyak gitu. Nah, jadi karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pun pasti akan lebih banyak gitu ya, lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Itu adalah kekurangan dan kelebihan rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, kita lanjut aja ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Nah, bagaimana sih kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Oke, kita jelaskan dulu untuk rumus energi listrik. Di sini ada energi listrik atau W ya, kita singkatnya W. Kemudian ada tegangan, ada kuat arus, ada waktu, hambatan, dan daya listrik. Nah, untuk bisa mendapatkan rumus energi listrik W, yaitu W sama dengan P kali T ya, atau daya listrik kali waktu. Nah, untuk rumus biaya pemakaian listrik sendiri di sini W atau total penggunaan energi listrik dikali dengan tarif persatuan. Itu rumusnya. Nah, kemudian untuk contohnya di sini kita menggunakan alat listrik setrika dengan daya 200, jumlahnya 1, dan untuk lama menyalanya 2 jam per hari. Kemudian ada televisi dayanya 120, jumlahnya 1, penggunaannya 15 jam per hari. Kemudian kulkas dengan daya 180, jumlahnya 1, digunakannya sepanjang hari ya kalau kulkas. Kemudian ada kipas angin dengan daya 80, jumlahnya ada 2, lama waktu menyala 12 jam atau selama per harinya. Kemudian lampu ada dayanya 20, jumlahnya ada 5, untuk lama penggunaannya yaitu 12 jam per hari. Kemudian jika harga listrik adalah 1000 per kilowatt hour dan harga sewa kWh meter adalah 20.000 per bulan. Harga listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan atau 30 hari adalah, nah kayak gini cara menghitungnya ya. Yang pertama, kita harus menghitung dulu besar energi listrik yang digunakan per hari untuk masing-masing alat listrik tadi ya. Dari seperti setrika, kita hitung rumusnya adalah quantity dikali dengan daya dikali dengan jumlah waktunya ya. Kemudian televisi juga sama, itu rumusnya. Kalau setrika dia mendapatkan 400 watt hour, kemudian televisi 1800 watt hour, kulkas dapat 4320 watt hour, kemudian kipas angin 1920 watt hour, lampu 1200. Nah, kemudian kita akan menghitung total. Jadi tadi setelah kita menghitung besaran energi listrik, kemudian kita totalin semuanya energi listrik yang digunakan dalam satu hari itu ya. Pertama kita totalin dulu, kemudian dikali 30. Nah, kali 30 itu berarti kali 1 bulan ya. Yang tadi ditotalin yaitu totalnya untuk penggunaan alat-alat listrik dalam satu hari itu mencapai 9.640 watt hour. Nah, dikali dengan harinya, jadi total yang digunakan itu adalah 289.200
watt hour, atau kalau konversi ke kilowatt hour ya menjadi 289,2 kilowatt hour. Nah, cara menghitung biaya listrik dalam 1 bulan yaitu tadi setelah kita mendapat total energi dalam 1 bulan yaitu 289,2 kilowatt hour. Kemudian kita dikalikan dengan harga listriknya yaitu 1000 per kilowatt hour. Nah, ditambah harga sewa ya, kilowatt meter. Tadi udah disampaikan di soal yaitu 20.000. Jadi totalnya adalah 289.200 rupiah ditambah 20.000. Jadi total yang harus dibayar setiap bulannya yaitu 309.200 rupiah ya, dengan penggunaan alat-alat yang tadi. Nah, demikian cara menghitung pembayaran listrik. Semuanya udah paham kan ya? Oke, jika sudah paham kita langsung pertanyaan ke nomor 4. Nah, pertanyaan yang 4 adalah apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Jawabannya adalah ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Nah, di sini saya akan membahas yang bisanya saja. Oke. Apa itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Oke. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber yang tidak ada akhirnya alias tidak habis-habis, sehingga bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Sumber energi ini sifatnya dapat berkelanjutan melimpah dan lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Nah, berbeda dengan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui tidak memiliki batas kadaluarsa. Namun sayangnya, penggunaan sumber energi ini masih belum terlalu populer. Nah, sebagian besar konsumsi energi di berbagai negara masih menggunakan sumber energi berbasis fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara yang notabene energi-energi tersebut adalah energi yang tidak bisa diperbarui. Nah, harapannya kedepannya kita bisa menggunakan energi-energi yang bisa diperbaharui seperti tadi ya. Oke, itu jadi penjelasan apakah energi bisa diperbarui atau tidak. Jawabannya ya dan tidak. Kemudian pertanyaan ke nomor 5, di sini jelaskan mengenai transformer, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformer. Oke, di sini transformer atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksudnya dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Nah, transformer atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformer atau trafo memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik atau PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Nah, ini adalah bentuk transformer. Jadi seperti ini, mungkin teman-teman tidak asing, cuman namanya itu ya pasti sering lihat waktu masih kecil atau sekarang juga ya. Nah, simbol transformer itu seperti itu. Terus ada pertanyaan nih, kenapa alat-alat listrik memerlukan transformer? Nah, jawabannya supaya tegangan yang digunakan pada alat-alat listrik sesuai sehingga alat-alat elektronik bisa bertahan lama. Nah, itu pertanyaan untuk nomor 5. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Nah, sistem proteksi yang disebut adalah sistem proteksi tenaga listrik. Adalah sistem proteksi yang dilakukan pada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya generator,
transformator, jaringan, dan lain-lain. Terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubungan singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi, sistem rendah, asinkron, dan lain-lain. Nah, dua fungsi utama proteksi adalah satu, mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang akan diamankannya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah melepaskan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya tidak dapat mengalami gangguan dan dapat terus beroperasi. Oke, pertanyaan ketujuh di sini jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Nah, di sebelah kiri itu ada tabel kode pita warna pada resistor. Di sini jadi dalam resistor itu ada warna hitam, coklat, merah, jingga, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan yang lainnya ya. Jadi di dalam tabel ini ada nilai signifikan ya. Di dalam resistor itu ada nilai penggandanya, ada toleransi, terus ada koefisien suhu, dan ada tingkat kegagalannya ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berikan contoh resistor 6 warna. Sebagai pengetahuan, jadi di dalam resistor itu tidak cuma 6 warna, tapi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Jadi bukan cuma 6 warna, cuma di sini pertanyaannya adalah contoh yang 6 warna. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan cara membaca resistor 6 warna. Nah, di sini ada nilai signifikan 1 atau gelang 1, nilai signifikan 2, 3, terus ada pengganda ya, tadi toleransi dan koefisien suhu di dalam resistor 6 warna. Nah, contohnya untuk nilai signifikan 1 yaitu dia berwarna jingga. Nah, jingga itu kita lihat ke tabel, jingga itu nilai signifikannya itu adalah nomor 3 ya, berarti kita tulis 3. Kemudian untuk nilai signifikan 2, dia warnanya merah. Nah, merah itu nilai signifikannya 2, berarti 2. Kemudian untuk nilai signifikan 3 itu warnanya apa? Warnanya coklat. Warnanya coklat itu berapa nilainya? 1. 1. Berarti penggandanya berapa sih? Penggandanya warnanya apa? Penggandanya warnanya di sini penggandanya berarti warnanya coklat. Coklat itu berapa? Berarti kali 10 gitu ya. Kali 10. Kali 10. Kemudian di sini toleransinya berapa? Toleransinya warnanya hijau. Hijau itu berapa? Contohnya hijau itu 1 contohnya. Berarti 1%. Nah, kemudian koefisien suhu. Koefisien suhunya berapa? Koefisien suhunya warna apa? Koefisien suhunya berarti warna merah. Warna merah itu berapa? Dilihat di tabel, koefisien warna merah itu berarti 50, berarti 50 ppm. Nah, jadi jika totalnya adalah resistor di sini memiliki 3,2 kilo ohm dengan toleransi 1% dengan koefisien suhu 50 ppm per Kelvin. Nah, seperti itu cara bacanya teman-teman. Oke, itu saja mungkin penjelasannya. Jadi dari total persoalan nomor 1 sampai 7 sudah saya jelaskan. Semoga paham. Oke, terima kasih dari saya Nana Sukarna dengan NIM 352102243. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.